Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Namun pun dalam 3 minggu berturut-turut kita tidak mengadakan kebaktian di gereja, namun kebaktian kita masih berlangsung di rumah masing-masing. Jadi pada hari ini saya ingin membawa kita dengan satu tema, yaitu ciri-ciri orang Kristen yang benar. Ciri-ciri orang Kristen yang benar. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepadamu serta memuji nama-Mu karena kebaikan-Mu. Engkau telah memelihara dan memimpin kami di setiap tempat di mana kami berada. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kami kekuatan sampai pada hari ini. Karena Engkau kami ada. Karena Engkau kami juga dapat beribadah kepadamu hari ini. Tolong kami Tuhan, dalam kami mengadakan ibadah kami di rumah kami masing-masing pada pagi hari ini. Berikan kami konsentrasi yang baik. Berikan Roh-Mu untuk menolong dan memimpin kami, baik dalam pujian dan penyembahan, bahkan saat kami berdoa kepadamu, dan di dalam kami mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan memberikan kami pengertian, dan Roh-Mu memberikan kami harapan yang besar di dalam Tuhan Yesus. Yang namun pun kami saat ini menghadapi keadaan yang tidak mengizinkan kami untuk berkumpul bersama di gereja karena virus COVID-19. Tetapi kami memiliki iman dan pengharapan yang besar di dalam Tuhan Yesus agar virus ini dilenyapkan dari muka bumi ini. Dan pada satu saat nanti kami bersama-sama di rumah Tuhan untuk memuji dan beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mendengar firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biarlah kuasa Tuhan yang nyata di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Setiap tutur kata yang keluar dari mulutku benar dipimpin oleh Roh Tuhan, agar semua kami memahami firman-Mu dengan mudah karena pertolongan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami yang tak sempurna ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami memperalaskan doa kami. Amin. Saudara sekalian, mari kita melihat daripada Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 hingga ayat 60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 hingga 60. Saya membacanya dalam terjemahan Alkitab yang ada pada saya, dan saudara mengiring pembacaan ini di rumah masing-masing. Yang berkata demikian, Stefanus dibunuh, Saul hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertak gigi, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menetap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serta menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparnya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saul. Sedang mereka melemparinya,
Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seperti mana yang saya katakan tadi, bahwa tema khotbah kita hari ini ialah ciri-ciri orang Kristen yang benar. Kalau kita lihat dalam ayat yang kita baca ini satu kisah yang benar, di mana seorang yang bernama Stefanus ditangkap oleh pemberitaan firman Allah. Kalau kita lihat seluruh bahagian pasal yang ke-7, Stefanus dia berdiri di hadapan mahkamah agama untuk membela diri, untuk memberi kesaksian tentang pemberitaannya kepada orang-orang yang mendengar dia. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara, Stefanus ini salah satu daripada 7 deacon yang dipilih dalam jemaat pertama. Stefanus bukan seorang rasul, tetapi Stefanus adalah seorang deacon yang dipilih membantu pelayanan para rasul. Namun saudara-saudara, kalau kita lihat pelayanan Stefanus ini luar biasa, karena dia seorang yang penuh dengan Roh Kudus, dan melalui dia banyak mujizat yang heran terjadi. Kalau kita lihat juga, Stefanus ini dia seorang yang berapologet, yang arif pada ketika itu. Karena dia membela kebenaran firman Allah. Karena dia membela kebenaran Allah di hadapan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Stefanus juga seorang yang berani, sehingga dia mengancam umat Yahudi yang menolak Yesus Kristus. Inilah keberanian yang ada pada Stefanus, karena dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberi kesaksian tentang kebenaran Allah, bahkan tentang kebenaran Injil Tuhan. Kalau kita lihat, saudara sekalian, sangat jelas bahwa Stefanus ini adalah orang yang benar-benar mengenal Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita lihat, dia seorang yang Kristen yang mengenal Tuhan dalam hidupnya. Karena Stefanus mengenal Tuhan, maka dia sanggup membayar harga yang mahal. Kalau kita lihat saudara-saudara, orang yang mengenal Tuhan dengan begitu jelas, maka daripada praktek hidupnya memiliki praktek yang berkualiti. Maka itu saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat orang Kristen yang benar itu, dia tidak mudah luntur daripada imannya, yang namun pun dianiaya. Contoh dalam Alkitab, Sedrak, Mesak, dan Abednego, ketika perintah yang diberikan Nebukadnezar, pasti semua orang yang pada saat itu diberikan perintah untuk menyembah kepada patung yang dicipta olehnya. Namun Sedrak, Mesak, Abednego itu, mereka tidak mau dan tidak taat atas perintah raja. Karena mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, dan Allah yang sejak kecil mereka sudah mendengar namanya daripada nenek moyang mereka. Karena Allah yang disembah oleh Abraham dan Ishak dan Yakub itu adalah Allah yang pencipta langit dan bumi, Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Maka itu saudara-saudara, mereka tidak taat kepada perintah Nebukadnezar untuk sujud kepada patung yang besar. Pada saat itu, karena perintah yang diberikan, karena mereka tidak taat, akhirnya mereka ditangkap dan dilempar ke dalam api. Waktu mereka dilempar ke dalam api,
Menurut Alkitab mengatakan bahwa kepanasan api itu adalah 7 kali. Kalau kita lihat, waktu mereka ditangkap dan dilimpar ke dalam api, sedang mereka di tengah-tengah api, lautan api itu, ternyata mereka tidak terbakar. Sehelai rambut di kepala pun tidak terbakar. Oleh sebab itu, waktu mereka sedang menyaksi mereka di dalam api, pada mulanya mereka melihat 3 orang yang dilempar ke dalam api. Tetapi ketika mereka sedang melihat, akhirnya mereka melihat ada 4 orang di dalamnya. Kalau kita lihat saudara-saudara, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Allah yang hidup itu memberikan perlindungan dan jaminan yang sangat kuat dan jelas. Maka itu saudara-saudara, demikian juga Stefanus, karena dia mengenal Tuhan dengan benar, walaupun dia dihakimi dengan tidak adil dan dilempari dengan tuduhan yang tidak benar, dan Stefanus tidak pernah gugup. Stefanus tidak pernah takut. Stefanus tetap dengan kesaksiannya. Kalau kita lihat juga Paulus mengatakan dalam surat Filipi, dia mengatakan aku ingin mengenal dia. Artinya mengenal Tuhan. Kerinduan Paulus itu ingin mengenal Tuhan. Paulus berkata sebelumnya, segala sesuatu yang telah kumiliki menjadi harapan masa depanku, menjadi sandaran hidupku, adalah merupakan perkara yang sia-sia. Kuanggap semuanya adalah sampah karena pengenalan akan Kristus. Maka itu saudara-saudara, Paulus juga ingin mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Bukan setekat dia mengenal siapa Yesus, tetapi dia ingin mengenal kuasa kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Dan Paulus juga ingin agar dia menikmati kuasa kebangkitan itu dalam kehidupannya. Ingat saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Setiap orang yang mengenal Tuhan dengan benar, maka persembahan dan pelayanan serta tindakan bahkan ibadahnya itu memiliki kualiti yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Maka itu saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat Allah menampakkan kemuliaannya ketika Stefanus direjam dengan batu. Kalau kita bayangkan, benar Tuhan tidak meninggalkan Stefanus menderita seperti itu. Namun Allah menampakkan kemuliaannya, menampakkan dirinya kepada Stefanus agar dia tabah dan tetap kuat dalam menghadapi ajalnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ciri orang Kristen yang benar. Yang kedua kita lihat, orang Kristen yang bersaksi. Ayat 56 berkata, kalau kita lihat, waktu Stefanus direjam dengan batu, ditikam dengan batu, Stefanus melihat langit terbuka. Ketika Stefanus melihat perkara itu, Stefanus tidak berdiam diri, namun dia menyaksikannya, memberitahukannya kepada orang-orang yang membunuh dia. Stefanus bersaksi tentang penglihatannya. Dia tidak mau berdiam diri, yang namun pun mereka tadinya menutup telinga dan keretak gigi karena mereka sakit hati mendengar kesaksiannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita lihat Stefanus, dia seorang yang berani bersaksi. Kalau kita lihat di tengah-tengah dia menghadapi keadaan itu, dia tidak mau menyembunyikan apa yang dilihatnya. Karena dia seorang yang benar. Kalau kita lihat orang Kristen yang benar itu, dia orang yang berani bersaksi.
bersaksi tentang Tuhan, bersaksi tentang pengalaman hidupnya dalam Tuhan. Lalu kita lihat, kesaksiannya juga tidak diindahkan. Saudara-saudara sekalian, namun pun kesaksian Stefanus itu tidak diindah oleh mereka, Stefanus tetap bersaksi. Dia tidak putus asa. Dia tidak mau menyimpankannya dalam hatinya. Tetapi Stefanus tetap memberitahukan kepada mereka tentang apa yang dia lihat. Kalau kita lihat, waktu dia diheret keluar dari kota dan dilempari dengan batu, Stefanus tidak berdiam diri. Dia tidak mengalah, dia tidak tutup mulut, tetap dia menyatakan kebenaran Tuhan. Lalu kita lihat ciri-ciri orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang mencontohi Tuhan dalam hidupnya. Ini orang Kristen yang benar. Dia mencontohi Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita lihat, Stefanus ketika dia direjam dengan batu, karena dia tahu bahwa itu tiba waktunya ajalnya, maka Stefanus berdoa kepada Tuhan. Stefanus menyerah hidupnya kepada Tuhan sehingga dia berkata kepada Tuhan agar rohnya diterima oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam hal ini kita lihat sandaran Stefanus adalah Tuhan. Dia tahu bahwa tempat hidupnya bersama Tuhan. Ini kerinduan orang Kristen yang benar, yang mencontohi Tuhan. Lalu kita lihat, dia menyerah nyawanya dalam ayat 59. Stefanus menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Dia tidak menyerah hidupnya kepada siapapun, tetapi dia menyerah hidupnya hanya kepada Tuhan. Inilah kehidupan seorang Kristen yang mencontohi Tuhan dalam hidupnya. Lalu kita lihat, secara khususnya kita perhatikan, dia berdoa untuk musuhnya. Saya ulangi membaca ayat yang ke-60 yang berkata demikian, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus dia tidak mau Tuhan menghukum mereka karena dosa mereka. Namun ia mau agar mereka jangan dihukum karena dosa dan tindakan mereka itu. Betapa tabahnya Stefanus dalam menghadapi ajalnya. Kalau kita lihat, dia mencontohi Kristus dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan, dalam dia menghadapi ajalnya, seorang Kristen itu sanggup mengampuni musuh-musuhnya. Bagaimana kita hari ini? Adakah kita sanggup mengampuni musuh-musuh kita? Adakah kita sanggup untuk berdoa bagi musuh kita? Sama seperti Stefanus, saat-saat yang terakhir dia masih berdoa untuk musuhnya. Ini ciri-ciri orang Kristen yang mencontohi Kristus. Spurgeon, seorang pendeta gereja baptis, dia berkata, kami tidak lagi
mengingat hal-hal yang menyakitkan hati kami, tetapi hidup dengan pengampunan sebagaimana kami telah diampun setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita lihat ucapan pendeta ini, orang yang dapat mengampuni hanya orang yang mengalami atau merasa pengampunan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita tidak dapat mengampuni orang lain, saya rasa kita belum mengalami Tuhan yang mengampuni kita. Kalau kita sudah mengalami benar Tuhan mengampuni, merasakannya dalam hidup kita, pengampunan Tuhan terhadap dosa kita, kita juga dapat mengampuni orang lain, bahkan musuh-musuh kita. Maka itu saudara-saudara sekalian, kita lihat daripada kesimpulan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Kita telah mengikuti penguraian firman Tuhan tentang ciri orang Kristen yang benar, mengenal Tuhan dengan sungguh sehingga tidak berhenti bersaksi yang namun pun dia dilempari dengan batu sampai mati, tetapi dia tetap mengampuni musuhnya. Demikian juga bagi kita, jika Tuhan Yesus kita kenal dengan sesungguhnya, maka kita tetap berpegang erat padanya dan terus bersaksi tentang kasih Allah kepada dunia ini. Berbahagialah orang yang setia sampai mati dalam Tuhan, maka dia mendapat mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10c. Mari kita berdoa.